Ya, terima kasih untuk presentasi untuk PT Ambaruga ini. Saya selaku sebagai konstituen dari perusahaan PT Ambaruga sangat berterima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah hadir pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan koordinasi langsung kepada bawahan saya, untuk Mas Indra dan juga Mas Bayu, untuk langsung memberikan wacana dan juga konsep untuk lahan yang akan dibangun itu selanjutnya bagaimana. Silahkan untuk Mas Indra dan juga Mas Bayu, saya serahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih kepada Bapak Ornando. Saya selaku perwakilan juga Mas Indra dari PT Ambaruga memperkenalkan diri. Saya Nur Rahmat Bayu Pratama atau Bayu dan rekan saya Indra Yogaswara. Untuk telah diberikan waktu untuk bernegosiasi dengan Ketua Desa Bapak Ardian, ya? Ya, betul, Mas. Kami di sini ingin melakukan banding untuk pembangunan gudang cadangan yang terletak di Desa Trilogi, Kecamatan Batu Krikil, untuk dijadikan gudang beserta tempat produksi tambahan. Tetapi mendengar desas-desus dari warga tidak setuju untuk didirikan gudang di wilayah tersebut. Itu tempat tidak setujunya karena apa ya, Pak? Sebelumnya terima kasih. Baik, Mas Bayu dan Mas Indra Yogaswara, terima kasih atas waktunya. Kami perwakilan dari Desa Trilogi. Saya di sini selaku perangkat desa atau ketua desa beserta dengan Mas Yosi atau Yosmino mewakili sebagai warga di sini, yang mana terkait dengan untuk pembangunan gudang dan beserta produksinya di desa kami. Memang dari warga, memang dari beberapa warga ada yang mempunyai pendapat atau mempunyai apa istilahnya ya, ketidaksukaannya atau tidak kerelaannya untuk pembangunan gudang dan produksinya dari perusahaan jenengan tampung. Yang mana alasannya satu, pertama yaitu nanti akan membuat kebisingan di daerah sekitar, yang mana nanti di sekitar pembangunan. Yang kedua juga nanti akan terjadi pencemaran lingkungan juga. Nah, mungkin dari kami sebagai perwakilan warga seperti itu. Akan tetapi begini, Mas, kita tidak semata-mata juga menolak dari perusahaan jenengan. Apabila juga perusahaan jenengan itu berdiri di sekitar kampung atau desa kami itu sudah memenuhi perizinan-perizinan yang terkait di dinas-dinas terkait, Mas. Apabila dari perizinan-perizinan tersebut sudah terpenuhi, misal dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPM PTSP juga sudah terpenuhi semua, kami juga akan, saya atau Mas Yosi akan bicara kembali dengan beberapa warga yang mana jika dari perusahaan tersebut itu sudah memenuhi perizinan yang dari dinas-dinas terkait untuk mendirikan bangunan di situ, yang mana dari perizinan tersebut sudah lolos, kami akan menyampaikan warga bahwa berhak perusahaan tersebut untuk membangun gudang dan tempat produksi di
desa kami seperti itu, Mas. Mungkin dari Mas Yosi ada yang bisa menambahkan, Pak Yosi? Ya, terima kasih Mas untuk waktunya. Saya ingin bertanya soal itu apa? Pembuangan limbah sama akses keluar masuk kendaraan. Jalur satu-satunya kan bisa dikatakan masih kecil ya, belum lebar. Itu gimana ya untuk solusinya itu Mas, kalau dari perusahaan? Terima kasih, sementara itu dulu. Mohon izin Bapak untuk menjawab. Yang pertama itu untuk untuk saya menggarisbawahi untuk perizinan ya Bapak. Untuk perizinan saat ini kita sudah mengurusnya Bapak. Kita sudah mengurus perizinan ke semuanya. Memang kita datang ke sini memenuhi Bapak tersebut itu terkait dengan penolakan dari warganya Bapak. Kalau untuk perizinan kita memang sudah mengurusnya, tetapi kita kemarin perizinan berhenti sebentar dikarenakan ada kabar jika kalau pembangunan gedung kita itu ditolak dengan warga. Jadi tujuan kita ke sini ini untuk Bapak, kita untuk mensepakati sih, apa sih sebetulnya keinginan warga itu yang diinginkan apa gitu. Dan kira-kira kalau semisal kita bisa memberikan kompensasi, ya bakal kita memberikan kompensasi gitu Pak. Kemudian terkait dengan kebisingan yang ada di wilayah itu, mungkin kalau kita mencari solusi ya Pak, kebisingan itu kan juga tidak setiap saat. Mungkin juga kita untuk pengiriman barang tersebut juga bisa sebulan sekali, atau mungkin juga seminggu sekali, dan mungkin jadi saya lanjutkan ya Pak Kepala Desa terkait tentang kebisingan tersebut, atau dari Kepala Desa atau dari pihak masyarakat setempat ingin memberlakukan jam keluar masuk kendaraan dari pabrik kita juga akan menyanggupinya. Jadi untuk kebisingan mungkin kita bisa mencari jalan keluar seperti itu Pak. Dan terkait dengan limbah tersebut itu nanti kita sudah menyiapkan Pak tempat pembuangan limbah tersebut. Dan jadi fungsi utama pembangunan itu untuk gudang dahulu Pak. Tetapi jika memungkinkan kita nanti akan mendirikan juga di situ sebagai pusat produksinya. Dan ketika sudah menjadi pusat produksi, kita juga akan memikirkan bagaimana pembuangan tersebut Pak. Tidak semena-mena kita akan mencemari lingkungan, kita juga sudah ada CSR yang menanganinya Pak. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Apakah ada tanggapan lain dari tanggapan kita atau gimana Bapak? Saya akan menanggapi Mas Indra terkait dengan usulan atau solusi-solusi yang sudah jenengan sampaikan. Dari saya memang terkait dengan kebisingan dan kemudian pencemaran lingkungan. Jika jenengan memang bersedia untuk untuk memberikan solusi tersebut, kami akan bicarakan lagi dengan warga. Kebetulan juga di sini kan warga juga ada. Nanti kita tanyakan langsung saja kepada warga. Kemudian yang jelas dari kami itu semua itu sudah terkoordinir dengan baik dan sudah dimusyawarahkan dengan baik. Apabila mencapai win-win solution, kita monggo saja dengan konsekuensi memang apa yang disampaikan dengan masukan solusi-solusinya itu terlaksana dengan baik dan benar. Nah, gimana dari warga sekitar, berhubung ada yang mengikuti dari Mbak Mifta dan Mbak Sevia, monggo pendapatnya bagaimana? Ya baik, kalau dari warga mungkin untuk pembangunan bisa dilakukan pada pagi sampai sore hari ya, karena kalau malam hari mungkin warga akan terganggu juga. Jadi kebanyakan warga setuju kalau dilakukannya pada saat pagi sampai sore hari saja.
Baik, Mbak Sevia, monggo Mbak, pendapatnya bagaimana? Maaf Mas, Mbak Safia sebagai pembawa acara ya tadi tuh. Oh iya. Halo, Ya, Mbak Safia tadi pembawa acara. oh iya. Mungkin Yang dari lainnya warga yang Mbak lainnya. Fernanda. Mbak Fernanda. Baik, Mas Yosi, saya minta untuk tanggapannya Mas Yosi terkait dengan jenengan tadi mengusulkan untuk jalan dan pencemaran lingkungannya bagaimana Mas Yosi? Masih di mute, Mas. Nah, kalau dari saya yang pertama itu untuk dari Mas Indra tadi, dari Pak Indra tadi itu mengatakan memberi kompensasi untuk warga ya. Saya garis bawahi dulu itu untuk warga itu dalam arti berupa materi atau lapangan pekerjaan atau bagaimana itu Pak? Tolong kita minta penjelasan yang lebih detail lagi. Kalau untuk limbah sudah jelas untuk apa namanya mencemari lingkungan. Soalnya kan calon atau bakal gudang yang mau dibangun itu kan sangat dekat sekali dengan rumah warga, walaupun sudah diberi pagar atau apapun itu tetap saja bisa mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Begitu Pak. Mohon izin, boleh menanggapi lagi, Bapak? Boleh saya menjelaskan? Monggo, Baik. silakan Mas. Jadi terkait limbah tersebut, sudah tadi saya jelaskan juga, untuk limbah itu kita nanti sudah menyiapkan tempat pembuangannya, Bapak. Dan misal ada bahan bekas atau apa, nanti kita bakar juga, gitu, Bapak. Untuk penyediaannya, untuk pengolahan limbahnya, kita sudah menyediakan nanti di seberang yang agak jauh dengan pemukiman itu nanti kita sudah menyediakan tempat tersendiri. Terus untuk kompensasi, Bapak. Kompensasi itu nanti bisa berupa ketika kita membutuhkan pekerja, kita akan memberikan apa ya namanya? Memberikan eh, kemudahan atau prioritas bagi warga sekitar jika ingin menjadi tenaga kerja kita, Bapak, nanti untuk seperti itu, tapi dengan beberapa klasifikasi dan mungkin tetap kita utamakan untuk sebagian warga sekitar. Kemudian bisa juga untuk kompensasi kebisingan mungkin ya, mungkin kalau ada kebisingan, kompensasinya kita nanti mungkin bisa memberikan uang kas kepada masyarakat sekitar ya adalah sebulannya kita pasti akan memberikan kompensasi kepada masyarakat, tetapi untuk nominal nanti kita jika sudah sepakat, jika sudah terbangun, kita nanti akan membicarakan lagi terkait dengan nominal eh, kompensasinya, Bapak. Mungkin seperti itu. Baik, Mas Indra. Lagi Pak, Terima bertanya kasih. Pak, untuk warga di sini kan pendidikannya kan ya seperti itulah, Bapak tahu sendiri daerah desa itu seperti itu. Itu bagaimana pertimbangannya Bapak loh? Saya tanya itu. Sedangkan sekarang kan untuk para pekerja untuk apa ya, pendidikan itu kan harus utama ya Pak ya. S1 itu kan juga banyak. Itu bagaimana Pak untuk menanggapi itu? Apakah warga kita tetap menjadi prioritas atau bagaimana? Terima kasih Pak. Pasti tetap kita jadikan prioritas, Pak. Tetapi untuk posisinya mungkin kita bisa alokasikan untuk penjaga, untuk terkait dengan penjagaan atau satpam. Terus untuk kegiatan yang angkat-angkat atau di gudang itu kan pasti kita membutuhkan banyak orang. Banyak orang pun kita
butuh tenaga juga kan Pak. Kadang kalau di gudang itu kita tidak mementingkan pendidikan dan kita tetap mementingkan warga sekitar dulu Bapak. Berarti Mas, apa itu namanya, pekerjaannya, gambaran pekerjaannya seperti itu ya? Iya Bapak, karena kita kan mendirikan gudang. Jadi yang pertama jika kita butuh tenaga keamanan pasti kita utamakan yang mengerti wilayah tersebut Bapak. Tidak mungkin kan keamanan kok kita ngambilnya dari pihak luar, dia nggak tahu wilayah kita seperti apa. Nah makanya kita ambil dari wilayah setempat Bapak, gitu. Kalau yang berpotensi mereka memiliki keahlian khusus, apakah bisa ditempatkan menjadi operator mesin atau apa gitu? Gini Bapak, keahlian khusus yang dimaksud Bapak itu keahlian khusus yang seperti apa dulu? Kalau untuk operator mesin, itu mungkin nanti sedikit-sedikit kita juga akan mengajarinya Bapak. Oke Pak, keahlian khusus dalam arti produksi, entah itu apa ya, bisa PT Ambarukma ini kan besar ya Pak ya, punya PT Ambaruga, maaf itu kan besar ya, mungkin ada rekomendasi untuk kerja di dalam pabriknya atau di mana gitu? Baik Bapak, terkait untuk hal tersebut, kalau memang warga memiliki keahlian khusus, kita pasti akan menempatkan dia sesuai dengan keahliannya Bapak. Ya sekarang Mungkin akses itu jalannya saja. itu bagaimana solusinya Pak? Akses jalannya, jadi kan semisal nih, kalau sudah disetujui dengan warga dan kita sudah mendirikan gudang tersebut, tidak mungkin kan akses jalannya sempit juga. Kalau sudah terbangun itu kan otomatis kita juga akan memperlebar akses jalan tersebut Bapak. Itu juga bakal menguntungkan untuk warga setempat Bapak. Boleh begitu ya Mas ya? Iya, seperti itu Bapak. Monggo kalau ada masukan lagi mungkin kita bisa menjawabnya Bapak. Atau warga mau ada masukan lagi untuk kita, silahkan Bapak. Monggo silahkan. Ya, yang jelas saya mewakili untuk perangkat desa, mewakili masyarakat sekitar, yang mana telah disampaikan dengan Mas Indra. Solusi-solusinya menurut saya itu segala sesuatunya sudah masuk kepada apa yang diinginkan dari warga. Kembali lagi dari warga itu apakah berkenan atau tidaknya saya pasrahkan ke warga saja, karena saya bukan saya hanya mewakili bicaranya dari warga, bukan mewakili suaranya warga. Mungkin gimana perwakilan dari warga? Kembali kebijakan sih Pak, kebijakan Bapak sendiri sih. Ya, kalau dari saya memang seperti itu Mas. Ya sih. Apabila warga setuju dengan apa yang disampaikan solusi-solusinya dari perusahaan Ambaruga tersebut, jika memang berkenan dan bersedia, saya pun juga akan mengizinkan. Akan tetapi jika warga masih belum ada yang berkenan, ya saya tidak akan semata-mata untuk mengiyakan perusahaan tersebut berdiri di kampung kita gitu. Jadi kita memang bermusyawarah di sini bagaimana baiknya demi kepentingan bersama saja. Monggo Mbak Miftah atau Mbak Fernanda sebagai warganya. Mohon maaf Mas, kalau kompensasinya berupa uang, kayaknya gimana gitu ya? Seharusnya kan ya, kayak sembako apa-apa gitu ya Mas. Monggo Mas Indra, monggo dijawab dulu aja. Mungkin kalau terkait sembako ya Mbak, kalau yang sudah untuk pabrik kita yang mungkin di kampung Bikini Bottom itu kita memberikan kompensasi itu dengan uang. Kenapa dengan uang? Karena lingkungan Anda itu kan tidak semata-mata hanya membutuhkan sembako.
ketika kita memberikan kompensasi uang itu bisa misal untuk anggaran pembuatan jalan, bisa untuk kerja bakti, atau bisa untuk pembuatan kaos atau apa, untuk kas remaja juga bisa, untuk kas RW juga bisa. Kenapa kita memberikan uang tersebut? Karena uang itu fleksibel, Bapak Ibu. Jadi uang tersebut itu bisa digunakan apa saja. Ketika warga membutuhkan sembako, ya sudah, uang tersebut kita sudah pasrahkan ke jenengan, itu tergantung jenengannya nanti mau untuk apa gitu, Ibu dan Bapak. Dan itu pun nanti kita pasti istilahnya ada tanda terimanya ketika kita sudah memberikan kompensasi berapa-berapanya, dan itu pasti kita laporkan ke ketua RW atau ketua RT di lingkungan tersebut, Mbak. Itu kenapa kita memilih kompensasi uang. Sekedar Baik, usul Mas. aja, Terima Pak. kasih. Mending itu sih, Pak, sembako, bener, Pak. Lebih bermanfaat, lebih berguna sih, Pak. Gini, Mas, Oke, Pak. kalau sembako itu kan jadi sama saja, Mas. Ketika kita memberikan uang itu juga bisa dibelikan sembako juga, Mas. Kan nuwun sewu di wilayah jenengan itu, misal yang membutuhkan sembako itu kan tidak semuanya membutuhkan sembako. Ketika suatu saat kalau diberikan sembako, itu nanti malah terjadi kesenjangan sosial, Bapak, di situ. Kenapa kita memberikan uang itu? Karena memang masuk ke kasnya warga, dan monggo terserah warga mau dijadikan apa gitu. Itu menurut saya lebih membantu. Dan itu juga bisa menjadi simpanan kas RW-nya. Kalau untuk sembako mungkin kurang tepat, Pak. Menurut kita kurang tepat. Tapi nanti mungkin kita tetap dalam bentuk uang, Pak, bukan sembako. Dari pengalaman warga sini ya, Pak, mohon maaf ya, Pak. Kemarin itu ada kayak bantuan berupa uang itu. Dari atas berapa, tapi sampai bawah dapatnya berapa, itu kepotong-potong banyak itu, Pak. Dan kita nggak tahu itu yang potong siapa. Suntikan bansos lah, ceritanya begitu. Jadi warga ini agak trauma kalau untuk bicara soal materi ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Jadi gini, Pak, jangan disamakan kompensasi kita dengan bansos, Bapak. Kompensasi kita itu yang sudah terjadi di Bikini Bottom ya. Kompensasi kita itu ditabung sama RW sana, kemudian bisa untuk menjalankan kegiatan desa-desanya di sana, Pak. Jadi misal suatu saat pun desa jenengan itu butuh kegiatan apa dan membuat proposal, kita siap kok untuk memberikan dana juga. Tetapi kita akan memberikan kompensasi dana tersebut itu setiap bulan. Jadi kalau sembako kita tetap merasa kurang tepat, Pak. Kita tetap mungkin uang, dan kita bakal transparan. Ketika kita sudah mengetok berapa nominalnya, ya itu pasti kesepakatan, Pak. Jadi bukan tentang perusahaan kita dengan pimpinannya, bukan tentang kepala desanya, bukan, tetapi kita nanti tetap persetujuannya berapa nominalnya, tetap ada sebagian warga yang menyaksikan juga dan mendengarkan. Jadi biar kita semua transparan, Bapak. Tidak ada potongan-potongan itu, Bapak. Mungkin ada yang lain mau menambahkan. Mungkin ada masukan dari warga lain. Mungkin ada masukan dari warga lain. Mungkin saya ada rasa masukan sudah cukup dari warga lain. Mungkin saya di sini juga sudah mewakili suara terbanyak dari masyarakat, yang mana dari solusi-solusi tersebut, dari hal-hal tersebut yang disampaikan, menurut saya memang sangat masuk yang di kriteria dana yang diberikan nanti kepada kas warga, karena nanti akan bermanfaat di kepentingan yang lain. Apabila nanti
menginginkan transparan, mungkin pasti dari kami akan memberikan pembukaan yang jelas, terus saksi-saksi yang jelas juga nanti kita akan lakukan seperti itu. Jangan khawatir dari warga sekitar apabila dana tersebut yang diberikan dari perusahaan Ambaruga, semisal ada kecurigaan, kita pasti akan transparan, akan terbuka. Seperti itu. Mungkin dari warga atau dari yang lain, kita putuskan saja apakah dari perusahaan tersebut bisa layak atau tidaknya berdiri di sekitar kampung kita. Monggo, saya minta setujuannya dari Mas Yosi, Bu Mita, dan Mbak Fernanda. Monggo. Kalau begitu sih boleh Pak. Sebelum itu kita harus membuat surat itu ya Pak, perjanjian itu ya Pak ya. Betul. Diizinkan. Putih di atas hitam Pak, sama materai Betul. 3000 lah, nggak apa-apa. Soalnya kan kita di Wakanda ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, hal-hal mengenai teknis dan administrasi tersebut mungkin memang selayaknya memang harus ada. Di mana nanti terjadi loss solution, maka memang itu yang dipakai, yang dipertanggungjawabkan nanti di meja hukum, Mas. Mungkin suara saya bisa mewakili semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin PT Ambaruga bisa masuk ke kampung kita ya. Monggo nanti semuanya dipersiapkan dari perizinannya, dari perizinan, dari kompensasi dan MOU dengan warga dan sekitar, monggo dibikin secepatnya. Dari saya mewakili suara warga mungkin cukup sekian dari kami. Saya kembalikan dari perusahaan dan pemilik perusahaan. Monggo. Ya, baik. Terima kasih untuk Kepala Desa Trilogi. Di sini saya sudah melihat tadi untuk negosiasi dari warga, dari Kepala Desa, dan juga dari pihak dari saya, memberikan kompensasi dan juga memberikan kemudahan akses untuk warga juga sih. Mungkin menurut saya sebenarnya sudah baik ya Pak, begitu ya Pak ya. Kalau kemungkinan ada tambahan-tambahan yang lain, mungkin nanti bisa disampaikan juga dari rekan saya, untuk dari rekan saya Mas Indra dan juga Mas Bayu, untuk bisa datang langsung nanti ke kepala desa, ke kantor kepala desa, ataupun nanti juga bisa menemui warga langsung. Mungkin seperti itu. Nanti untuk secara teknisnya, nanti biar Mas Indra dan juga Mas Bayu yang akan mengurus semua, koordinasi langsung dengan Bapak dan juga kepada warga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan juga partisipasi dari warga semua. Mungkin itu saja. Mungkin kalau Mas Indra dan juga Mas Bayu mau ada tambahan lagi, silakan. Mungkin kalau dari saya cukup, terima kasih Pak. Terima kasih kita sudah diperbolehkan dan sudah diberikan waktu untuk memberikan solusi-solusi yang ada dan memecahkan masalah dari kita. Terima kasih banyak Pak. Nanti untuk secara teknis bakal kita urus dan kita bakal kembali lagi ke sini untuk membawakan berkas-berkasnya Pak. Mungkin dari teman saya Mas Bayu ada yang mau ditambahkan? Tidak Mas Pak. Sekian saja. Saya rasa permasalahannya sudah ada solusinya. Siap. Oke, Mas.
Oh ya, untuk tambahan lagi Bapak, nanti untuk surat penandatanganan lokasi dan juga yang lainnya itu untuk lahannya, nanti biar Mas Indra dan Mas Bayu yang akan ke kantor ya Pak untuk melakukan penandatanganan, diperbolehkan izin untuk membuka akses dan juga pembangunan gudang dan juga produksi yang baru Pak. Begitu Pak. Baik Pak Nando selaku pemilik perusahaan. Nanti diatur saja jadwalnya hari apa, di mana, jamnya. Nanti saya akan koordinasikan ke warga juga bagaimana nanti bisa mengikuti untuk proses penandatangan MOU. Seperti itu Pak. Oh iya, baik, terima kasih Pak Ardian. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada pihak yang memiliki kewenangan ini. Sebelumnya saya mohon izin undur diri karena saya masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik Pak Nando, terima kasih kembali Pak. Silakan dikembalikan kepada pembawa acara. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ada yang ingin disampaikan lagi yang lainnya atau sudah cukup untuk diskusi kali ini? Baik, kalau sudah cukup. Sudah cukup. Jadi, mungkin kami undur diri sampai di sini ya Bapak Ibu untuk negosiasi prosesnya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah hadir, yang sudah memberikan masukan dan saran. Semoga kedepannya proyek ini akan berjalan dengan lancar sesuai apa yang dikehendakkan dari PT Ambaruga dan warga sekitar. Terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu yang ingin keluar dari Zoom sudah diperbolehkan. Baik, saya out ya. Ya, terima kasih Pak Ardian.